Baik teman-teman, kita akan mencoba melakukan praktek wudhu langsung. Saya sudah mengondisikan ini ya. Dan sekarang kita akan coba praktekkan dengan menggunakan keran terlebih dahulu. Baik ya. Yang pertama tentunya kita mengonfirmasi keimanan terlebih dahulu, karena panggilan wudhu ingat dibuka dengan panggilan iman. Dan saya terangkan di pelajaran sebelumnya bahwa panggilan iman itu mengonfirmasi lurusnya niat kita, lurusnya tujuan ibadah kita yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah konfirmasinya bersumber dari hati kita, dalam jiwa kita. Kita niatkan ibadah kita ini, wudhu kita ini ditujukan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa hati kita. Boleh dengan menggunakan bahasa masing-masing, misalnya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ingin menggunakan bahasa Arab juga di hati kita, seperti orang Arab juga tentunya menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh-boleh saja di hati kita. Misalnya kita menyatakan bahwa nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, misalnya al-asghari lillahi ta'ala, boleh ya. Kemudian lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Nah, kita ingin mengambil versi lengkapnya terlebih dahulu. Versi lengkap tentunya ini terkait dengan sunnahnya juga. Kan kalau yang pokok itu ada 4 seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian versi lengkap ini kita bisa ambil versi yang dicontohkan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mengambil pelajaran dari contoh wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari ya. Di Sahih Al-Bukhari topik yang keempat, Kitabul Wudhu, subtopik yang ke-23. Baik, sekarang kita akan coba memulai praktek, dan tentunya tadi sudah kita sampaikan memulai dengan niat ya. Kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat betul baik-baik bahwa Islam seperti diuraikan di pertemuan yang lalu sangat perhatian detil terhadap segala hal, terutama aspek-aspek yang melahirkan manfaat. Ini adalah air keran yang menampung aliran air yang masih bersifat murni, mutlak, tahur. Jadi ini sangat bermanfaat. Karena itu tidak diperkenankan untuk membuang-buang air ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan membuang-buang air pada keadaan yang tidak semestinya. Itu dalam Islam disebut dengan israf, mubazir ya. Karena itu seperlunya kita keluarkan. Kalau menggunakan keran ini seperlunya kita keluarkan, tampung dulu airnya kan. Nah, yang pertama kita gunakan untuk menyela-nyela kan. Bagian pertama kita gunakan untuk menyela-nyela seperti ini, keluar. Tidak usah terlalu besar ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan ya. Ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di subtopik yang ke-31. Jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul babut tayammun ya, memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan didahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air. Ulangi ya, tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyela-nyelai seperti ini ya. Ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini ya. Sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya. Sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat kan. Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai. Kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini ya. Nah, ini ghurfah namanya. Ghurfah itu dengan satu genggaman ya, cidukan seperti ini. Genggaman atau cidukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir ya. Jadi langsung kita kumur-kumur. Ini contoh ya. Yang simple dulu, ini ambil begini. Ya, kita kumur-kumur.
ya. Nah, baik, kita contohkan ya, sekali lagi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa, tadi kan sudah ya untuk kumur-kumur sambil dibersihkan bagian giginya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil untuk maksimalkan istinsyak dengan istintarnya. Jadi kumur-kumur lagi sambil dihirup ya ke hidung. Ya, dari buang. Nah, ini bisa berkumur-kumur sambil dihirup, atau kalau mau kumur-kumur dulu, buang, nanti bisa untuk istinsyak dan istinsarnya terpisah ya. Ya, kita ambil misalnya contoh untuk yang kalau terpisah begini, kumur-kumur. Ya. Kalau mau dihirup ke hidungnya terpisah, kita ambil lagi, ya kan, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini manfaatnya kalau dipisah ini kayak semacam ada pilek ya. Pilek atau virus tertentu berkumpul. Nah, ini biasanya lebih spesifik untuk membersihkan wilayah hidung. Sehingga ketika ditekan itu istinsarnya ini bisa dipijit salah satunya bergantian untuk dikeluarkan. Ya, sehingga kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar. Hikmahnya kan mengeluarkan yang kotor. Jelas ya? Baik. Bisa dipahami ya, teman-teman sekalian? Nah, jadi itu yang untuk yang pertama. Sekarang masuk ke bagian yang pokok. Ya, buka lagi, masuk gini, bagian yang pokok, tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di wajah begini. Ini lihat ya yang telunjuk gini. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang diselai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya, sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi begini. Ya. Terus seperti ini. Kemudian tutup dulu. Ya. Terus seperti ini. Ya. Saya kira 2 kali juga bisa cukup ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, marratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu marratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ingat ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya subbab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun. Ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini. Ya, setelah kemudian wajah selesai, baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi. Ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, sampai siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan. Nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya. Ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini ya. Kemudian ke belakang bisa seperti ini. Yang fleksibel saja. Penting air ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang terus seperti ini ke depan. Kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan ya. Seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ke yang kiri, itu ini buka lagi. Nah, tutup seperti ini ya. Ini boleh fleksibel. Dari mana mulainya? Yang penting dari depan sini ke bagian siku. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Ya, kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya. Untuk bisa
yang menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan, ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng lewat. Ya, teman-teman. Saya, nah selesai. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut, ya. Karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih, ya. Dipercikan seperti ini, tuh ya. Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya. Saya ambil secukupnya, percikan, dan nah ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini, ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah, ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini, ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini, ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya, ya. Nah, kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah, usapkan misalnya begini. Nah, ya. Setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan bekas ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan? Baru kemudian membasuh telinga seperti yang tadi dicontohkan, bagian depannya menggunakan telunjuk di sini, belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah, ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku, ya, kuku bagian jempol ini, ya, di sebelah sini ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai dua mata kaki sampai di sini. Ya, jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini. Ya, kemudian cukup gini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, sela-sela ini. Nah, kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya. Walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya. Majukan lagi ke depan, ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya, ya. Kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi. Kita ambil, ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini, ya, ini. Untuk ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan. Ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini. Ya. Dah, selesai. Nah, ini selesai, ya. Setelah selesai, dah. Kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita detik sini. Ya, lalu kita berdoa. Doa yang sudah pernah diajarkan juga ya, syahadatain dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.